saat Allah menciptakan malaikat, ya, malaikat tidak diciptakan kecuali hanya untuk beribadah, walaupun tugasnya bisa beragam. Ada yang bertasbih saja, bertahmid saja, bertakbis saja, Al-Baqarah ayat ke-30. Ada yang kemudian tugasnya memikul arsy saja, ada yang menurunkan wahyu, ada yang kemudian menurunkan rizki dengan izin Allah. Tapi seluruh puncak dari tujuan penciptaan itu adalah dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa maksiat sedikit pun. Quran surah ke-66 ayat yang ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi kalau kita ambil misalnya makhluk dalam konteks tertinggi, sempurna diciptakan dalam arti tidak ada potensi untuk berbuat maksiat dan selalu ada dalam jalur ketaatan, yaitu malaikat. Malaikat pun tidak diciptakan oleh Allah kecuali tujuan utamanya untuk ibadah. Ya, pun demikian kita kembali kepada manusia ataupun juga dengan jin kalau kita ingin satukan keduanya, ya. Jin tentunya diciptakan sebelum manusia, jadi saya dahulukan, ya, setelah malaikat kemudian jin, saya dahulukan sebelum manusia. Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat ke-27. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Ya, sedangkan jin itu kata Allah kami ciptakan sebelum manusia dari materi yang berbeda, dari api yang menyala-nyala. Baik, pun demikian dengan manusia setelahnya. Ya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara. Ketika Allah firmankan kepada para malaikat yang sudah tercipta sebelum manusia, pun sebagian kalangan jin yang hadir pada saat itu, kami akan mencipta makhluk baru, bukan malaikat, bukan jin, tapi basyar. Ya, satu dari 5 nama manusia yang umumnya disebutkan dalam Al-Quran pokoknya. Ya, basyar 35 kali disebutkan dalam Al-Quran, menunjuk pada sifat nafsunya. Ins disebutkan 18 kali berpasangan dengan jin, menunjuk pada sifat penampakan dan kelembutannya. Insan disebutkan 65 kali dalam Al-Quran, menunjuk pada totalitas aktivitasnya. Pun demikian dengan An-Nas disebutkan setidaknya 241 kali dalam Al-Quran, menunjuk sifat sosialnya. Dan Bani Adam, ya, disebutkan setidaknya 7 kali dalam Al-Quran, menunjuk genealogisnya yang tersambung pada Nabi Adam alaihissalam. Jadi manusia ketika difirmankan oleh Allah kepada malaikat dan jin, ya wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara. Ya. Jin dan manusia ketika diciptakan tidak lepas dari fungsi ini. Ya, ditegaskan di Quran surah ke-51 digabungkan ayat ke-56. Ya, paling kanan sebelah atas di mushaf standar Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan seluruh manusia itu kecuali tujuan puncak pokok, ya. Tujuan penciptaan itu adalah supaya mereka menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepadaku, kata Allah. Ingat harakat akhir di ayat ini bukan pakai fathah. Ya, ya'buduni bukan ya'buduna. Ya, fi'il mudhari'nya di sini berharakat fathah, tapi di sana nanti ada ya yang menunjukkan kepada Allah. Ya, kemudian untuk takhfif dia dihilangkan diganti dengan harakat kasrah. Jadi jelas Allah memberikan kesan yang tegas bahwa seluruh fungsi penciptaan manusia tiada lain seluruhnya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.